ada beberapa yang perlu Anda pahami di sini. Jadi kolokium ini yang aktivitasnya apa? Aktivitas kolokium itu yang pertama penelusuran literatur. Jadi Anda nanti bisa menelusuri literatur, mencari literatur tentang apa. Nah, ini tentang topik apa, Anda harus sudah punya gambaran. Topiknya apa, itu topik yang kira-kira nanti Anda gunakan untuk artikel sebagai pengganti skripsi. Sehingga nanti penelusuran literatur itu bisa textbook, bisa hasil penelitian yang ditulis dalam artikel yang dimuat di jurnal ilmiah. Ya. Nah, jurnal ilmiahnya itu harus ada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, kemudian ada jurnal internasional ya. Jadi bukan hanya jurnal nasional saja, tetapi ada jurnal internasionalnya. Di mana itu bisa Anda cari di ya banyaklah, dari Google ada, atau dari sini, dari referensi yang bisa sudah pernah saya share ya. Nah, bisa dari ini untuk e-book, kemudian ada jurnalnya juga ada ini. Ya, banyaklah Anda telusuri di Google aja, insya Allah ketemu. Tapi bisa sebetulnya dari Mendeley ya. Itu saya share di grup itu. Ini adalah ada e-book, ada artikel juga itu ya. Ada artikelnya. Anda bisa cari di Mendeley juga bisa. Anda cari di Google juga bisa. Prinsipnya itu topiknya, Anda tentukan topiknya dulu. Kira-kira topik skripsi atau artikel pengganti skripsi saya nanti tentang apa. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing ya. Kalau Riana pembimbingnya ada saya dan Pak Alan ya. Kalau yang lain dengan saya saja berarti bisa konsultasi dengan saya. Topiknya ya, baru kemudian penelusuran literatur. Kemudian pengumpulan data langsung dan penerapan cara penyusunan laporan ilmiah dalam bentuk makalah. Pengumpulan datanya itu ya dari artikel itu ya. Jadi ada dua sebetulnya, Anda melakukan penelitian kecil bisa, atau datanya dari artikel ya. Itu juga bisa, itu namanya data sekunder, tapi Anda jelaskan ya. Anda jelaskan. Kemudian penerapan cara penyusunan laporan ilmiah dalam bentuk makalah. Nah, itu dalam topik tertentu serta mempresentasikan dan mempertahankan makalah tersebut dalam suatu seminar. Jadi ada penelusuran literatur topik tertentu, kemudian penulisan makalah, ya, kemudian mempresentasikan makalah. Nah, untuk kolokium ini tujuan akhirnya memang mahasiswa mampu menulis makalah dan mempresentasikan dalam seminar ya. Dalam seminar kali ini bukan seminar yang seminar yang dilakukan untuk kuliah ini ya. Bukan seminar nasional ya, bukan.
Jadi seminar yang khusus untuk perkuliahan kolokium ini. Nah, berbeda dengan mata kuliah metode penelitian, itu tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menulis draft proposal penelitian. Tetapi dari penelusuran pustaka ini, Anda bisa gunakan di bab 1 dan bab 2 dari proposal itu. Jadi dari proposal itu, dari penelusuran literatur, itu Anda sudah bisa gunakan untuk menulis bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang masalah, kemudian bab 2 tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu ada 2. Itu dari textbook ya, dari e-book atau textbook. Yang kedua dari penelitian terdahulu, dari artikel-artikel ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, setelah itu kemudian Anda membuat makalah, ya, membuat makalah. Jadi setelah ini nanti Anda itu bisa mulai ya mencari topik tertentu. Ya, untuk menentukan topik tertentu nanti bisa diskusi di grup ya, di grup WA itu bisa. Nah, baru kemudian kalau topiknya sudah pas, kemudian Anda penelusuran literatur, cari-cari artikel ya yang terkait. Nah, langkah berikutnya kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Ini nanti tidak lama ya, nanti jam 10, sekitar 10.30 lah nanti kita akhiri. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Nanti PPT ini saya share di grup ya. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Belum, Bro. Ya. Oke, saya lanjut ke halaman berikutnya. Nah, makalah kolokium disusun berdasarkan artikel dalam jurnal ilmiah berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi penelusuran tadi, literatur tadi lo ya, itu sumbernya ada yang jurnal artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris dan ada sumbernya artikel dalam bahasa Indonesia. Dan makalah yang ditulis bukan terjemahan ya, bukan terjemahan dari artikel yang sudah ada. Jadi dari artikel-artikel itu kemudian Anda bisa merangkum, kemudian Anda tulis dalam makalah yang nanti itu Anda gunakan untuk bab 1 dan bab 2 dari proposal skripsi ya. Jadi walaupun nanti skripsinya itu bisa diganti dengan artikel, tetapi Anda juga harus bisa menulis proposal ya. Tapi proposal itu bukan tujuan akhir dari mata kuliah kolokium ini. Kolokium ini tujuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menelusuri literatur, mahasiswa mampu menulis makalah, mahasiswa mampu mempresentasikan makalahnya. Jadi ini nanti bukan kelompok ya, tapi perorangan. Cuma 6 saja kok dibentuk kelompok. Nanti kalau anggotanya 6 berarti jadi satu kelompok. Jadi ini nanti ya karena topiknya artikel pengganti skripsi kan beda-beda, maka makalahnya ini nanti juga satu orang satu makalah. Nah, artikel yang seperti apa? Yaitu artikel yang up to date ya, yang mutakhir, yaitu 5 tahun terbitan, maksimal 5 tahun ya sebelum penulisan makalah ini. Jadi 5 tahun ke belakang yang harus didukung dengan referensi terkait dengan topiknya. Nah, makalah agar dilengkapi dengan data dan informasi yang kurang dari artikel acuan.
data dan informasi dari artikel acuan utama ya. Jadi ada artikel acuan utama, ada artikel pendukung. Jadi mungkin kalau ada yang mengambil tentang topik misalnya karakteristik gempa Palu misalnya, nah berarti artikel utamanya itu artikel yang terkait dengan gempa Palu. Itu artikel utama. Nah artikel yang lain itu pendukung. Nah datanya itu Anda bisa ambil dari data artikel utama atau artikel pendukung. Sehingga menjadi makalah yang sempurna. Jadi datanya Anda tidak harus mengambil sendiri. Belum. Nanti kalau Anda mengambil sendiri itu berarti sudah skripsi atau pengganti skripsi. Di makalah ini datanya cukup dari data referensi. Kemudian Anda jelaskan ya. Nah, makalah kolokium terdiri atas halaman awal, halaman judul, halaman pengesahan, pengantar, daftar isi, kemudian batang tubuh, ya, ada pendahuluan, bab 1 ya, tinjauan pustaka, bab 2, metodologi, bab 3, tapi kalau makalah tidak ada babnya ya, beda dengan proposal atau skripsi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Nah, kemudian daftar pustaka. Jadi ya seperti makalah ya, yang lain lah. Jadi formatnya seperti itu. Topik yang dibahas dalam kolokium ini sebaiknya merupakan topik-topik yang baru dan bisa diteruskan untuk skripsi atau artikel pengganti skripsi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Berarti nanti untuk artikel yang dibuat skripsi itu menggunakan datanya data non penelitian ya, Prof? Maksudnya artikel yang mana? Yang dibikin skripsi nanti, Prof, diteruskan untuk skripsi. Oh, kalau artikel untuk pengganti skripsi ya harus yang ada 2 alternatif, bisa data sekunder. Kalau datanya bisa diambil ya tidak harus data sekunder. Artikel pengganti skripsi itu kalau memang datanya bisa diambil tanpa ada kerumunan ya itu misalnya download dari internet, data-data gempa misalnya itu kan bisa download dari internet, tidak perlu harus ke laboratorium atau ada kerumunan. Jadi sepanjang pengambilan data itu tidak menimbulkan potensi untuk terinfeksi COVID, ya jangan menggunakan data sekunder. Kalau makalah kolokium ini bisa menggunakan data sekunder, data yang sudah ada di artikel utama itu, makalah kolokium ini. Tapi untuk artikel pengganti skripsi, sepanjang bisa diambil dari internet, maka datanya itu mengambil dari data internet. Ya. Jadi kan banyak data-data seismologi itu dari internet. Ya, maka gunakan data sekunder yang belum di-publish ya. Kalau data untuk makalah ini kan sudah dipublish orang, sudah dipublikasi orang. Nah, kalau itu untuk artikel pengganti skripsi, ya itu kurang bisa dipercaya ya, karena itu menjiplak data orang lain. Nah, berbeda dengan misalnya data yang memang itu tidak bisa diambil internet, harus kerja di laboratorium, harus ada kerumunan di sana, itu boleh menggunakan data sekunder.
asal data sekunder itu belum dipublikasi ya. Jadi untuk artikel pengganti skripsi sebisa mungkin menggunakan data yang belum dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah. Tapi untuk makalah ini boleh menggunakan data yang sudah dipublikasi di jurnal ilmiah. Boleh. Tapi dijelaskan ya, dijelaskan menurut penjelasan penulis makalah itu. Ya, begitu jelas, Bapak? Nggih, Prof, jelas. Terima kasih. Ada yang lain silakan. Nah, kalau belum ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tentang pembimbingan kolokium, ya tentu staf pengajar di jurusan Kami Unesa, satu pembimbing atau dalam kondisi tertentu bisa maksimal 2 pembimbing. Seminar kolokium dilakukan secara terbuka. Terbuka itu artinya bisa diikuti oleh peserta 6 atau nanti ditambah alan atau yang lain ya, dan dinilai oleh tim penguji atau pembimbing kolokium. Nah, penulisan makalahnya, nah kolokium dievaluasi berdasarkan satu kecakapan mahasiswa menyusun makalah. Jadi dari literatur, dari textbook itu kan kelihatan itu ya. Apakah mahasiswa itu hanya menerjemahkan, mentranslate ya dari artikel bahasa Inggris kemudian translate ke bahasa Indonesia, kan kelihatan itu ya. Itu mahasiswa berarti belum menulis makalah, itu menerjemahkan artikel itu ya. Jadi namanya menulis itu ya mahasiswa menulis sendiri. Tentu berdasarkan artikel-artikel yang sudah dipelajari itu tadi ya. Nah, yang kedua itu mempresentasikan dan mendiskusikannya di depan penguji atau pembimbing. Itu nanti yang menjadi dasar evaluasi ya, bisa dilihat dari makalahnya. Yang kedua itu bisa dilihat presentasinya. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Iya, Prof. Saya, Prof. Ya, silakan. Untuk outputnya dari kuliah kolokium ini selain makalah, apakah proposal juga, Prof? Proposal sebetulnya itu sudah bisa Anda buat sebetulnya. Jadi draft ya, baru draft awal ya, draft awal proposal itu lebih baik ya. Jadi untuk menunjang nanti ketika Anda menyusun proposal itu ada output tambahan yang berupa draft awal proposal ya. Jadi dari bab 1, bab 2, bab 3 tadi kan sudah ada metodologi itu, sudah bab 3. Sementara proposal itu kan hanya bab 3 saja, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian daftar pustaka. Jadi sebetulnya sekaligus Anda bisa menyusun draft awal dari proposal penelitian. Sudah bisa. Jadi akan lebih baik nanti outputnya itu satu makalah, yang ketiga adalah draft awal dari proposal. Jadi nanti evaluasinya ada 3 ya. Jadi cakapan menulis makalah, mempresentasikan, dan yang ketiga itu adalah draft awal dari proposal itu. Ada 3 nanti ya. Tapi yang dipresentasikan, yang disajikan, yang diseminarkan nanti makalahnya. Sedangkan draft awal proposal tidak diseminarkan. Silakan, ada pertanyaan lain?
Ada pertanyaan lain? Ya, saya mau tanya, Prof. Terkait dengan data yang digunakan di makalah sama artikel skripsi itu berbeda. Sebentar, kurang Oke. jelas. Diulangi. Itu, Prof. Karena data yang digunakan di makalah sama artikel skripsinya itu berbeda, apakah boleh misalnya kalau di makalah besok yang dibuat ini sama yang di artikel skripsi itu topiknya relevan gitu? Atau harus berbeda juga? Loh, topik itu kan luas sebetulnya. Yang namanya topik itu jauh lebih luas dibanding judul ya. Jadi Anda mengambil tentang topik apa misalnya skripsi. Jadi bisa nggak masalah. Makalah ini karena Anda belum melakukan penelitian di makalah ini. Baru penelitian penelusuran pustaka, penelusuran literatur. Jadi datanya ya data dari literatur itu. Kalau itu mau ditulis artikel namanya literatur review namanya ya. Literatur review. Jadi ada artikel review, ada artikel riset. Nah, yang di Colloquium ini artikelnya, makalahnya adalah makalah artikel atau makalah review, hasil review beberapa artikel. Tetapi artikel pengganti skripsi itu nanti artikel riset, ya, artikel riset, di mana datanya itu Anda ambil sendiri, tidak mengambil data dari artikel-artikel yang sudah publish, yang sudah publikasi. Jadi bisa saja, misalnya, contoh misalnya, karakteristik gempa Palu 28 September tahun 2018. Itu banyak sekali artikel yang memuat, bahkan bisa ratusan artikel dengan data yang berbeda-beda di sana. Nah, kalau untuk artikel review yang di makalah ini, yang Colloquium ini, Anda bisa mengambil data dari artikel-artikel yang sudah terbit itu. Bisa. Tapi untuk artikel riset sebagai pengganti skripsi, Anda tidak bisa mengambil data dari yang, karena nanti artikel riset bukan artikel review ya. Itu yang membedakan. Nah, kalau data tentang gempa Palu, Anda kan bisa download dari internet. Bisa download dari IRIS, bisa download dari GFZ, bisa download dari BMKG ya, tapi kalau BMKG sekarang harus izin. Ini yang menyulitkan ya, mendingan dari IRIS atau dari GFZ ya, dari Geofone. Nah, jadi untuk artikel skripsi, pengganti skripsi itu Anda bisa mengambil data sendiri dan tidak sulit, hanya lewat internet saja. Jangan menggunakan data dari artikel yang sudah terbit. Itu nanti bisa dikategorikan sebagai plagiasi, ya, menggunakan data yang sudah terbit itu. Tapi kalau itu sebagai artikel review itu boleh. Tapi bobotnya itu lebih berbobot, ya, lebih berkualitas artikel riset. Datanya diambil sendiri, kemudian dianalisis, ya, kemudian didiskusikan sampai mengambil kesimpulan. Itu bobotnya lebih tinggi artikel riset dibanding artikel review. Jauh. Jadi artikel review itu bobotnya kecil ya, sangat kecil. Tapi itu sudah lumayan bisa digunakan untuk
pembelajaran lah, untuk latihan ya, kemudian belajar bagaimana menganalisis beberapa artikel ya, kemudian digunakan untuk latar belakang. Jadi di latar belakang artikel atau makalah atau nanti artikel riset pengganti skripsi itu, di latar belakang itu harus memuat beberapa artikel. Contoh misalnya penelitian yang sudah dilakukan si A tahun sekian membahas tentang karakteristik gempa Palu dan menyimpulkan seperti ini. Kemudian si B tahun sekian menemukan bahwa gempa Palu itu disebabkan tidak hanya longsor tetapi juga disebabkan oleh gempa. Tetapi belum dilakukan penelitian tentang berapa gelombang yang disebabkan oleh longsor dan berapa ketinggiannya misalnya. Nah, itu menjadi kebaruan ya. Menjadi kebaruan berarti itu menjadi alasan Anda melakukan riset tentang ketinggian dari gelombang tsunami yang disebabkan oleh tanah longsor. Itu ya. Sudah jelas kira-kira? Jalan. Sudah, Prof. Terima kasih. Ya, yang lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti kan tadi ada artikel utama sama artikel penunjang. Berarti artikel utamanya ini nggak harus satu ya buat untuk makalah kolokium ini. Jadi bisa menggunakan misal 4 artikel utama gitu, terus nanti isinya di makalahnya seperti katanya Pak Ahmad tadi, membandingkan antara artikelnya yang satu dengan yang lain. Apa seperti itu, Pak? Iya, ya bisa. Jadi artikel utama itu artikel yang topiknya itu paling berdekatan ya. Jadi bisa saja datanya itu tidak hanya dari satu artikel utama, tapi ada artikel yang lain yang relevan itu juga bisa ditambahkan sebagai data di situ untuk memperkuat ya analisis dari makalah itu. Jadi bisa saja artikel utamanya, jadi yang namanya artikel utama itu artikel yang paling relevan topiknya dengan topik yang kita tulis gitu. Sehingga tidak hanya satu artikel utama. Nah, bisa saja datanya itu dari 2 artikel utama atau dari 3 artikel utama. Tetapi biasanya itu lebih kompleks ya untuk membahasnya. Tetapi lebih mudah misalnya artikel utama A ini sesuai dengan data yang disajikan oleh artikel utama yang kedua. Nah, dari situ kemudian Anda bisa membandingkan datanya. Jadi misalnya dari artikel 1, 2, 3, 4 ini membahas tentang tsunami misalnya, tsunami di Mentawai misalnya. Nah, menurut artikel yang pertama itu waktu kedatangan gelombang itu sampai di pantai itu lebih lambat ya menurut daripada perhitungan. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, ini didukung oleh artikel kedua, didukung oleh artikel ketiga. Nah, itu berarti saling menguatkan ya, saling relevan. Tetapi mungkin ada artikel lain yang bertentangan. Nah, itu berarti artikel itu bukan artikel utama karena topiknya berbeda. Gitu. Jadi artikel utama itu artikel yang topiknya paling dekat, yang paling relevan dengan topik makalah yang Anda tulis. Sehingga jumlahnya tidak hanya satu ya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak.
Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Nah, setelah ini nanti Anda segera memikirkan topiknya, apa topik yang Anda inginkan nanti, ya, bisa di-share di grup. Nah, kalau topiknya sudah oke, nanti Anda menelusuri, ya, menelusuri beberapa makalah yang terkait dengan topik itu. Ya, tidak harus sama persis dengan artikel yang pakai skripsi nanti, ya. Bisa saja nanti ada perubahan sedikit, mungkin ada perubahan banyak juga nggak masalah. Tapi paling tidak itu Anda sudah belajar tentang teorinya, ya. Kalau nanti sedikit ada perubahan itu nggak masalah. Itu. Mungkin nanti ada masukan dari pembimbing, ada penguji, ya. Itu nggak masalah. Silakan yang lain. Ini minggu depan saya harap Anda sudah bisa menentukan topiknya, ya. Syukur kalau sudah sampai ke judulnya. Minggu depan Anda mengumpulkan bab 1, di mana bab 1 itu tadi ada halaman awal, halaman judul, halaman pengesahan, pengantar, kata pengantar itu loh, ya, daftar isi. Itu paling tidak ini halaman awal ini, ya, di minggu depan Anda sudah bisa menuliskan halaman judul. Namanya halaman judul berarti Anda sudah punya judul, gitu. Berarti Anda sudah menelusuri beberapa artikel dan Anda bisa menentukan judul makalah, ya. Judul makalah, ya. Bukan judul artikel skripsi, tapi judul makalah. Hasil Anda menelusuri literatur. Jadi kita belum membahas tentang artikel pengganti skripsi, belum. Ini kita masih membahas mata kuliah kolokium ini. Tetapi nanti bisa digunakan untuk bekal, ya. Anda menulis artikel pengganti skripsi. Sehingga tidak nol gitu. Ya, ada lagi? Pak, mohon izin bertanya, Nggih. Gimana? Itu untuk topiknya itu kalau misalnya selain gempa dan tsunami gitu, itu bisa nggih? Itu bisa. Oh, Kan hanya contoh aja. oh, nggih. Bisa. Topiknya tidak harus gempa dan tsunami, ya. Pokoknya topik tentang fisika lah, ya. Jadi kalau mau ngambil topik geotermal gitu bisa nggih? Bisa. Nggih. Topik tentang geotermal, topik tentang energi baru terbarukan. Geotermal termasuk energi baru terbarukan, ya.
Misal tanah geser kayak gitu juga bisa ya Pak? Bisa. Jadi misal tanah longsor ya, seperti yang kemarin masuk di program kreativitas mahasiswa, siapa itu? Nah, itu kan sensor tanah longsor ya. Jadi sebelum longsor, tanah itu kan ada gerakan-gerakan atau kelembapannya berapa. Jadi deteksi tanah longsor. Boleh. Jadi tidak harus gempa dan tsunami, tidak ya. Jadi Anda tentukan sendiri topiknya. Kemudian cari literatur ya. Jadi kalau Anda tertarik tentang geotermal ya, panas bumi, nah berarti Anda cari artikel-artikel yang sudah terbit tentang itu, tentang geotermal itu. Ada yang lain? Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Silakan. Jadi minggu depan Anda sudah mengumpulkan halaman awal yang isinya halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Daftar isi enggak dulu lah. Halaman judul dulu aja. Nah, halaman judul, halaman pengesahan enggak usah dulu, kata pengantar enggak usah dulu. Sama ini ya, pendahuluan. Halaman judul dan pendahuluan. Pendahuluan itu di sana ada latar belakang. Di pendahuluan itu satu ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ya, ada masalah ya yang dibahas dalam makalah itu apa masalahnya, kemudian ada tujuan penulisan makalah, manfaat penulisan makalah, ya itu di pendahuluan ya. Itu Anda bisa baca di isi pendahuluan itu apa? Anda bisa download pedoman penulisan skripsi ya, atau proposal skripsi. Apa saja isinya di pendahuluan itu. Jadi di pendahuluan itu yang pertama latar belakang, itu jelas itu ya, latar belakang. Kemudian masalah, tujuan, manfaat ya, manfaat. Itu ya. Jadi halaman judul sama pendahuluan. Sama bab 1 lah ya, bab 1. Tinjauan pustaka belum. Ini untuk menulis pendahuluan itu juga perlu latihan. Di latar belakang itu kan sebetulnya menuliskan harapan dan kenyataan. Jadi contohnya kalau tentang geotermal, itu geotermal ya, panas bumi itu sebagai energi baru terbarukan. Karena apa? Karena tidak pernah habis itu, selama bumi masih ada, ya, belum kiamat, maka panas bumi itu ada. Nah, kenyataannya sekarang ini energi yang berasal dari fosil dan bakar minyak itu cadangannya kan semakin mengecil. Nah, maka perlu dikembangkan geotermal. Nah, jadi kenyataannya itu energi yang berasal dari fosil semakin habis. Kenyataannya, harapannya apa? Harapannya ada energi baru terbarukan yang bisa mengganti energi yang berasal dari fosil itu. Nah, itu dijelaskan. Kemudian manfaatnya apa ya?
manfaatnya apa. Itu Anda baca, Anda download ya, download aja pedoman skripsi UNESA gitu. Di webnya FMIPA ada kok itu. Apa isi pendahuluan itu. Nah ini minggu depan kira-kira sudah bisa ya, 1 minggu. Sudah bisa? Ya, kalau sudah lah ya. Ya, dicoba Pak, dicoba. Ya, dicoba dulu, dicoba ya. Dicoba dulu. Kalau memang 1 minggu belum ya nanti ya kita diskusikan apa kira-kira kesulitannya apa gitu. Kita diskusikan. Jadi topiknya kalau yang saya bimbing itu pokoknya tentang fisika bumi lah. Fisika bumi itu bukan hanya tentang gempa, bukan hanya tentang tsunami, bukan hanya tentang gunung api ya, tapi tentang geotermal bisa, tentang energi-energi alternatif yang lainnya ya, itu bisa. Itu silakan ya, nggak masalah. Ada pertanyaan? Masih ada kira-kira? Pak, untuk topiknya, untuk judul yang dikumpulkan minggu depan itu harus spesifik itu atau bagaimana, Pak? Maksudnya? Misalnya kayak kita bahas geotermal gitu ya, itu harus dibahas geotermal di sebuah tempat di satu daerah gitu atau gimana? Anda baca dulu beberapa artikel ya, supaya punya gambaran bagaimana, karena artikel itu kan ada judulnya juga. Nah, Anda ikuti aja pola-pola judul yang ada di artikel itu ya. Kalau Anda sudah fokus di tempatnya, ya itu berarti Anda harus memiliki banyak informasi tentang geotermal di tempat itu. Itu boleh asal Anda punya referensi ya, punya referensi tentang informasi geotermal di tempat yang Anda sebutkan di judul itu. Nah, informasinya dari mana? Ya dari referensi, dari literatur. Kalau Anda sudah punya referensi yang cukup ya, sehingga Anda bisa menyebutkan tempat tertentu, ya bisa, nggak masalah. Jadi intinya itu kan ini sumbernya itu dari artikel-artikel yang dari literatur ya. Kalau Anda memiliki informasi, 1 tentang tempat ya, 2 tentang informasi geotermalnya, cadangan geotermal di tempat itu kira-kira bisa sampai berapa? Karena di suatu tempat geotermal itu bisa dieksplorasi, itu kan ada syaratnya. Gradien suhunya berapa? Ya, gradien suhu itu menggambarkan cadangan ya, cadangan yang ada, cadangan geotermal yang ada di tempat itu. Cukup enggak untuk memanaskan turbin misalnya? Kalau panasnya itu hanya cukup untuk kolam pemandian air hangat, yo nggak perlu dieksplorasi. Nah itu tahunya dari mana? Ya dari literatur. Dari literatur, sementara ini kita memang ini studi literatur ya, penelusuran literatur. Kita tidak langsung ke lapangan, tidak. Ya. Tidak langsung ke lapangan, maka informasinya ya dari literatur. Boleh nggak mencantumkan judul tempat? Ya boleh saja, asal Anda sudah punya artikel yang mendukung informasi tentang geotermal di tempat itu. Informasi tentang apa tadi saya sebutkan? Cadangan geotermalnya. Kira-kira berapa kubik ya yang bisa dieksplorasi itu.
Karena geotermal itu kan ada 2 sumur sebetulnya. Yang pertama itu sumur injeksi. Yang kedua itu sumur eksplorasi. Nah, untuk menentukan sumur injeksinya itu harus tepat. Sumur injeksi itu sumur yang digunakan untuk jadi memasukkan air ya, memasukkan air. Nah, air itu masuk ke bumi, kemudian kena panas bumi sehingga air itu menjadi uap yang suhunya tinggi. Nah, uap itu kemudian dikeluarkan melalui sumur eksplorasi. Uap yang panas itu kemudian digunakan untuk memutar turbin. Nah, informasi-informasi itu harus ada di artikel yang Anda gunakan sebagai referensi. Ya, begitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Oke, Prof. Terima kasih. Ya, jadi Anda baca-baca, syukur kalau sudah punya topik tadi, misalnya tentang geotermal sudah enak. Berarti Anda mencari artikel-artikel tentang geotermal. Banyak sekali Anda bisa cari di Mendeley dulu, Anda download Mendeley. Ini nanti tanya-tanya Pak Alan bagaimana menginstal Mendeley itu. Kemudian cari referensi terbaru di sana. Anda ketik saja tentang title-nya itu tentang geotermal, akan banyak sekali judulnya. Kemudian dari situ Anda cari di Google atau di searching yang lain, ada banyak. Kemudian setelah itu Anda bisa menuliskan judulnya ditambah dengan pendahuluannya. Kemudian 1 minggu Anda sudah bisa menulis judulnya dan pendahuluannya. Itu saya kira ya. Mungkin Alan ada tambahan, Pak Alan, silakan. Bapak mohon izin Pak. Kalau misalkan artikelnya untuk seminar ini analisis bibliometrik boleh Pak? Itu tetap Analisis? perpustakaan juga bibliometrik. Boleh, Pak Alan. Boleh. Itu kan juga dari beberapa pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Post Viewer itu loh Pak. Iya, iya. Itu sedang tren juga penelitiannya. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Nggih, sampun Pak. Ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alan. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya, semuanya jaga kesehatan. Nggih. Ya, karena saya merasakan infeksi COVID kemarin itu ya memang berbeda ya, usia muda kena COVID dengan usia di atas 50 kena COVID itu gejalanya berbeda. Tapi ya walaupun yang muda tetap aja harus waspada, tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Jaga imun ya, jangan sampai turun, tetap berusaha bahagia ya. Senang, jangan terlalu drop, memikirkan kolokium, nggak boleh ya. Jadi mata kuliah kolokium ini jangan digunakan beban, tapi gunakan ini sebagai kebutuhan Anda untuk pengalaman masa depan Anda ya. Jangan jadikan beban, bisa mengurangi imun, bisa menurunkan imun kalau Anda anggap sebagai beban, tapi Anda anggap kebutuhan. Jadi ini wahana sarana Anda untuk belajar ya. Jangan takut Anda tidak lulus, gampang kalau lulus itu terserah saya dan Pak Alan aja kok gampang. Tapi yang penting itu bagaimana Anda belajar itu yang penting ya. Jadi ini sarana wahana Anda untuk belajar.
bukan sekedar lulus, bukan ya. Itu saya kira ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Pak.